Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Muhammad Fardan Fatihah dan rekan saya Prima Octavia Rahayu. Di sini kami akan menjelaskan penjabaran tentang fikih wakaf. Untuk pembahasan pertama yaitu adalah pengertian wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab al-waqf, bentuk masdar dari kata waqafa yaqifu, waqfan. Kata al-waqf semakna dengan al-habs, bentuk masdar dari habasa yahbisu, habsan, artinya menahan. Menurut istilah, meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan zatnya benda dan memanfaatkan hasilnya, atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya. Madhab Syafi'iyah, Hambaliyah, dan sebagian Hanafiyah, mazhab ini berpendapat bahwa wakaf adalah mendaya gunakan harta untuk diambil manfaatnya dengan mempertahankan zatnya benda tersebut dan memutus hak wakif untuk mendaya gunakan harta tersebut. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Berubahnya status kepemilikan dari milik seorang kemudian diwakafkan menjadi milik Allah. Baik, lanjut ke pembahasan yang kedua adalah dasar hukum wakaf. Dasar hukum wakaf di sini ada dua, yaitu dasar hukum yang diambil dari Al-Quran dan dasar hukum yang diambil dari Al-Hadits. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya adalah kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ada 3 kata kunci pada ayat ini, sehingga seringkali dijadikan dalil utama dalam wakaf yang bersumber dari Al-Quran. Yang pertama adalah kebaikan, yang kedua adalah tindakan infak, dan yang ketiga adalah harta yang dimiliki adalah harta yang paling dicintai. Psikoanalisis mengatakan tidak mungkin seorang memberikan harta yang paling dicintai kepada orang lain demi kebaikan. Salah satu analisis itulah sehingga kebaikan dalam konteks ini sulit untuk dilakukan. Yang kedua adalah wakaf dalam hadis. Wakaf dalam hadis ini ada beberapa diantaranya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, jika seorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal dari dirinya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kepadanya atau yang mendoakan kedua orang tuanya. Para ahli hadis dan kebanyakan ahli fikih mengidentifikasi bahwa wakaf termasuk sedekah jariyah. Dalam hadis tersebut bahwa sedekah jariyah direalisasikan atau diaplikasikan dalam bentuk wakaf yang pahalanya mengalir terus menerus kepada si wakif atau orang yang menafkahkan hartanya. Usul rukun wakaf. Wakaf dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut fikih ada 4. Yang pertama yaitu wakif. Wakif adalah pihak yang mewakafkan. Wakif harus mempunyai kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan tersebut meliputi 4 kriteria. Yang pertama, merdeka. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, dewasa atau balik. Yang keempat, tidak di bawah pengampuan. Yang kedua adalah mauquf alaih. Mauquf alaih dalam literatur fikih diartikan sebagai orang yang diserahi mengelola harta wakaf, yang sering disebut nazir. Kadang juga diartikan peruntukan harta wakaf. Bila diartikan mauquf alaih sebagai nazir dalam literatur fikih, kurang mendapatkan porsi pembahasan yang detail oleh para ahli fikih. Keberadaan mauquf alaih mampu mewujudkan peruntukan benda wakaf. Yang ketiga adalah mauquf atau harta benda wakaf.
Perbincangan fikih mengenai benda wakaf bertolak pada jenis harta, apakah bergerak atau tidak bergerak, atau bisa keduanya. Mazhab Syafi'iyah dan Hambaliyah tergolong konservatif dengan hanya membolehkan harta tak bergerak sebagai objek wakaf. Sementara Hanafiyah dan Malikiyah cenderung membolehkan harta wakaf bergerak. Perbedaan ini muncul dari perbedaan menafsirkan apakah yang diwakafkan adalah zat benda atau manfaat benda. Yang keempat, syihad atau ikrar. Syihad atau ikrar adalah pernyataan penyerahan harta benda wakaf oleh wakif. Perbedaan yang muncul adalah bentuk pernyataan, apakah lisan, kinayah, atau tindakan. Sementara dalam hal akad wakaf, semua mazhab menyatakan bahwa wakaf adalah akad yang tabarur, yaitu transaksi sepihak yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan kabul dari pihak penerima dan dicukupkan dengan ijab si wakif. Bentuk-bentuk wakaf. Bentuk wakaf yang pertama adalah wakaf ahli. Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga si wakif atau bukan. Wakaf ahli juga sering disebut wakaf zuhri atau wakaf a'lal aulad, yakni wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri. Yang kedua adalah wakaf khairi. Wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kepentingan kemasyarakatan atau kepentingan umum. Wakaf ini ditujukan untuk kepentingan umum dengan tidak terbatas pada aspek penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk keagamaan, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain, yang dapat berwujud seperti pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, dan sarana sosial lainnya. Untuk kesimpulannya adalah wakaf sebagai salah satu ajaran agama Islam sejatinya harus segera membumi, sehingga amanat undang-undang dengan kata kesejahteraan umum yang kita kurang yakin akan hal itu cepat terwujud. Untuk mewujudkannya, segera mungkin dilakukan transformasi yang meliputi 3 hal. Yang pertama adalah transformasi paradigma atau transformasi pandangan religiusitas dalam bentuk aksi yang diawali dengan tidak hanya statis pada keyakinan ajaran yang dipegangi, tetapi dengan membuka pemahaman yang lebih luas. Yang kedua adalah transformasi religiusitas menjadi aksi sosial. Yang ketiga adalah transformasi keperuntukan barang yang stagnan menjadi dinamis ke arah yang lebih produktif. Baik, untuk presentasi mengenai fikih zakat kami cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.